warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C2. Saya Zara Kunia, BP 18 11 31 30 13. Saya Feby Fitri Arita, BP 181 131 30 21. Saya Anissa Ramayuni, BP 18 11 31 20 45. Kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengisian triase dan EWS. Happy launching! Dari kasus yang kami dapatkan, maka selanjutnya itu kami akan langsung masuk pada pengisian format triase. Nah, pada format triase ini yang pertama kita isi terlebih dahulu nama pasien. Karena di kasus itu disebutkan inisial, maka kita isi dengan Tuan X. Nah, karena di kasus tidak ada disebutkan nomor rekam medis, maka kita isi strip saja. Nah, karena di kasus juga tidak ada, di kasus itu terdapat pernafasan, terdapat nadi, adanya respon terhadap cahaya, dan EKG flatnya tidak ada disebutkan, jam doa juga tidak ada disebutkan, maka kita kosongkan kelima aspek tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada pengisian tanda vital pasien atau keadaan umum pasien. Nah, tekanan darah pasien di kasus itu terdapat 140/70. Maka kita isikan 140/70 mm/Hg. Suhu tubuh pasien di kasus itu ada 36,5 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu nadi pasien. Di kasus itu disebutkan nadi pasien 120 kali per menit. Nafas pasien disebutkan di kasus itu 38 kali per menit. Saturasi oksigen pasien disebutkan di kasus itu ada 94%. Nah, selanjutnya itu langsung kita masuk pada pemeriksaan jalan nafas. Karena di kasus tadi disebutkan bahwa mulut pasien terdapat cairan saliva, maka pasien itu ada sumbatan pada jalan nafas yang itu berada pada skala 1. Nah, yang kedua itu pernafasan pasien. Karena pernafasan pasien ini 38 kali per menit, itu termasuk dengan takipnu atau pernafasan cepat. Maka kita isi pada tabel skala 2. Selanjutnya, di sirkulasi. Di kasus disebutkan bahwa nadi teraba lemah, maka itu berada pada triase skala 2. Kita checklist di skala 2, dan selanjutnya itu tekanan darah pasien sistolnya 140. 140 itu berada pada triase skala 4, maka kita isi di skala 4. Dan diastolnya 70, karena di tabel tidak ada, maka kita kosongkan. Nah, di kasus itu CRP-nya 2 detik, maka itu normal dan tidak kita isi. Selanjutnya itu GCS pasien. GCS pasien pada kasus tersebut didapatkan GCS-nya 6, maka isi di skala 1. Nah, selanjutnya itu riwayat alergi pasien tidak ada, maka kita kosongkan. Nah, dari yang kita isi tersebut, maka pasien itu berada pada ruangan resusitasi. Keluhan utama pasien itu adalah kecelakaan kendaraan bermotor. Riwayat penyakit dahulu pasien itu ada gastritis. Nah, baik, jadi dari data kasus dan telah diisi format triasenya, maka kita dapatkan triase untuk pasien sesuai kasus adalah triase pertama dan harus mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Baiklah, kita masuk pada pengisian format EWS. Yang pertama yaitu untuk nama pasien, Tuan X. Untuk data dari tanggal lahir pasien tidak diketahui pada kasus. Untuk tanggal pengisian format EWS yaitu tanggal 15 bulan 3.
Untuk waktunya yaitu pada pagi hari, yaitu pada jam 8 pagi. Untuk respirasi pada kasus diketahui 38 kali per menit, maka kita tandai pada tabel lebih dari 25 kali per menit. Untuk saturasi oksigennya 94%. Untuk saturasi oksigen skala 2 tidak diisi karena ini tidak diketahui apakah sudah diberikan saturasi oksigen sebelumnya, maka pada format ini kita kosongkan. Untuk bantuan pernafasan pasien masih menggunakan udara. Untuk tekanan darah pasien yaitu 140/70 sampai 140. Untuk nadi pada kasus diketahui yaitu 120 kali per menit. Untuk kesadaran pasien tidak respon karena GCS-nya yaitu 6. Untuk suhu pasien yaitu 36,5. Untuk totalnya kita hitung dari yang tabel pertama yaitu ada 3 ditambah 1 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 6 ditambah 3 9 dan ditambah 0. Jadi untuk totalnya yaitu ada 9. Baiklah, jadi dari pengisian format IWS maka didapatkan skor dari pasien sesuai kasus dengan skor 9. Skor 9, pasien berada pada algoritma IWS merah, maka segera lakukan tindakan aktifkan tim reaksi cepat. Dokter jaga dan DPJP harus berada di samping pasien, kemudian lakukan monitor kepada pasien setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Selanjutnya eskalasi pasien, ya. Sekian penjelasan dari kelompok kedua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Thanks for watching!